Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan kecerdasan buatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari apa itu agen cerdas ya, dan bagaimana agen cerdas bekerja, kemudian bagaimana lingkungan dari si agen itu bekerja mempengaruhi desain dari si agen gitu ya. Maka kita akan masuk ke salah satu algoritma bagaimana sebuah agen cerdas itu melakukan pencarian gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti kita tahu kan sebenarnya si agen cerdas itu dia memiliki semua kemungkinan ya yang muncul dari setiap kejadian gitu ya, atau ada mapping antara persepsi, kemudian masing-masing persepsi itu harus ada aksinya. Itu semua di istilahnya apa ya, dipetakan gitu ya, dipetakan semuanya. Jadi semakin baik si agennya, berarti dia memiliki pengetahuan yang semakin banyak tentang apa yang akan coba dia selesaikan gitu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah teman-teman ya, ketika kita memiliki satu istilahnya data yang sangat besar gitu, yang sangat masif gitu kan, maka bagaimana cara kita menentukan eh, langkah berikutnya atau langkah yang akan kita ambil ya, itu sangat bergantung dengan yang disebut sebagai algoritma searching ini. Ya, ini sebenarnya algoritma sudah sangat primitif ya, maksudnya lama gitu ya. Cuma buat pondasi ke depan gitu ya, itu akan sangat bagus untuk mengetahui bagaimana sih cara-cara agen cerdas ini bekerja. Nanti di sana juga kalian akan eh, apa namanya, ada istilah-istilah ya seperti heuristik ya, bagaimana heuristik itu akan sangat mengurangi waktu gitu ya untuk melakukan searching ya, untuk mengenerate semua semua kemungkinan yang akan terjadi. Banyak hal ya intinya ya. Terus nanti kita akan lihat bagaimana kompleksitas dari algoritma masing-masing algoritma searching tersebut. Di samping kompleksitasnya juga ada completeness-nya ya teman-teman ya. Jadi nanti ada matrik untuk mengukur apakah algoritma searching ini baik apa tidak gitu ya. Nanti kita akan ada variasi-variasi dari algoritma yang dasar itu gitu ya, sehingga matrik dari sebuah algoritma apakah dia baik apa tidak itu bisa terpenuhi gitu ya. Nanti ada hal-hal yang menarik teman-teman ya. Misalnya ada sebuah algoritma yang dia itu pasti akan menemukan jawaban gitu ya. Yang dia cari pasti akan dia temukan ya, selama dia ada di dalam istilahnya koridor yang akan dia generate gitu ya. Tetapi karena secara kerjanya yang boros gitu ya, maka dia tidak akan dapat diterapkan. Bahkan pada kondisi teknologi yang sekarang gitu ya, dia akan butuh memori yang sangat besar, misalnya yang sampai terabyte gitu ya, yang mana komputer kita aja sekarang memorinya ya RAM-nya ya, bukan bukan hard disk atau SSD ya, itu aja paling eh, ya untuk ukuran server aja paling ukuran masih 1-2 tera ya gitu ya. Nanti kan kita lihat bahwa sebuah searching algorithm itu dia akan memakan ruang memori yang sangat besar, sehingga dia tidak akan dapat diterapkan gitu ya. Dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba pelan-pelan ya Mas ya, ya teman-teman semua ya. Hmm. Jadi teman-teman,
Di searching algoritma ini ya teman-teman ya, dia merupakan sebuah algoritma untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya. Salah satu gitu ya, yang paling basic, eee, yang paling basic dalam menyelesaikan permasalahan. Makanya dia kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat, apa yang disebut sebagai teknik-teknik pada kecerdasan buatan itu kan ada banyak banget gitu ya. Lah searching ini yang paling sederhana gitu ya. Bukan sederhana sih, yang paling pertama kali gitu ya, itu orang coba cara cara membuat sebuah agen cerdas itu seperti apa gitu ya. Makanya dia di bagian yang paling besar dari sebuah, kecerdasan buatan ya, itu pertama adalah searching, kemudian ada banyak ya, eee, gitu. Terus di dalamnya itu nanti ada yang disebut sebagai machine learning ya. Machine learning ini contohnya ada ANN ya, ada Association Rule Learning, ada Bayesian Network. Ini learning ya, di mana dari learning itu kita bisa tahu ya, pola-pola pola dari sebuah misalnya, permasalahan itu seperti apa gitu ya. Kemudian di dalam machine learning itu ada, apa namanya, tipe jenis-jenis learning gitu ya. Jenis learning itu ada 3. Yang pertama itu supervised. Supervised itu kita diajarin gitu ya. Jadi machine learning itu diajarin, ini yang benar, ya ini yang salah gitu ya. Kemudian disuruh, belajar gitu ya. Kemudian kita kasih istilahnya kasih semacam bobot ya, sehingga si mesin learning-nya itu dia bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Kalau unsupervised learning kita biarkan ya dia, biarkan. Kemudian ada reinforcement learning ya. Kemudian di dalamnya itu ada deep learning. Deep learning ini, eh, apa ya, algoritma kecerdasan buatan yang menggunakan artificial neural network ya teman-teman ya. Khusus untuk, ANN ini gitu ya. Mmm, mungkin nanti kita ada sesi khusus ya untuk mempelajari ANN ini, biar kalian, kebayang ya bagaimana cara kerja dari ANN. Nah ini ANN ini sebenarnya teknologi yang sangat, apa namanya, jurnalnya itu sangat lama ya, tahun 45, cuma 1945 ini ada yang memproposing tahun 1945. Jadi ada seorang neuroscientist yang dia, eee, apa ya, meneliti cara kerja otak manusia. Ternyata otak manusia itu kan cara kerjanya hanya dengan meneruskan, arus listrik ya di masing-masing neuronnya, sehingga dia bisa apa sih, menyimpulkan sesuatu gitu ya. Sesimpel itu ya, cuma karena waktu itu teknologi belum secanggih sekarang, makanya si jaringan saraf neuron itu menurun gitu ya, adopsinya menurun ya. Jadi tahun 80-an, 90 awal itu menurun dan mendapatkan momentum lagi itu di akhir-akhir tahun 90-an, di awal 2000. Nah, itu dapat momentum ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang masif, dengan adanya data yang masif, dengan adanya pengelolaan ya, atau pengolahan data yang masif ya, yang sudah banyak, kemudian jaringan internet ya, sehingga ANN mendapatkan traksi lagi. Yang sampai sekarang akhirnya muncul istilah-istilah ya, seperti LLM ya, Large Language Model, atau eh, misalnya computer vision gitu ya. Itu semua berdasarkan ANN ini teman-teman ya. Eh, banyak sekarang ya yang menggunakan ANN karena dia benar-benar mengemulasikan cara kerja otak manusia ya, yang meneruskan sinyal ketika, eh, apa namanya, memenuhi kriteria tertentu ya, gitu. Menarik ya, nanti coba coba ya. Oke, kemudian ketika kita melakukan, apa namanya, penyelesaian sebuah atau membuat sebuah agen cerdas gitu ya, yang perlu teman-teman ketahui itu kita tidak hanya menggunakan, satu teknik saja.
gitu ya. Ada banyak teknik gitu ya. Jadi kadang ada satu permasalahan yang dia bisa diselesaikan dengan menggabungkan beberapa teknik menjadi satu gitu ya. Ini ada contoh-contoh permasalahan ya, problem-problem yang bisa diselesaikan oleh misalnya oleh searching ya teman-teman ya. Itu apa? Semacam stage operator ya, kayak puzzle gitu, add puzzle, knapsack gitu ya. Jadi sering ini tuh mendasari kecerdasan buatan yang waktu itu mm, sering digunakan di itu ya, di program-program permainan ya, di game ya, gitu. Kemudian ada istilahnya reasoning gitu ya. Ini untuk silakan kalian nanti bisa searching ya, teknik reasoning ini kenapa bisa apa namanya, menyelesaikan permasalahan pada wumbus ya. Wumbus itu apa, kemudian eh, dia permainan seperti apa gitu. Silakan kalian bisa searching sendiri gitu ya, cari-cari sendiri gitu ya. Jadi tidak tidak misalnya untuk menyelesaikan satu itu dia menggunakan searching doang, enggak. Kadang searching digabungkan dengan reasoning gitu ya. Digabungkan dengan planning, digabungkan dengan yang lain-lain gitu ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Terus apalagi ya teman-teman ya. Bentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ketika kita mempelajari algoritma searching seperti ini gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kita mempelajari salah satu jenis goal based agent ya. Jadi agent yang berbasis tujuan yang disebut sebagai problem solving agent gitu ya. Sehingga nanti kita akan mempelajari istilah-istilah ya, apa itu problem gitu ya, apa itu solusi gitu ya, dalam konteks problem solving agent ini. Kita akan pelajari algoritma-algoritma yang diterapkan pada problem solving agent ya, seperti general purpose search algorithm ya, kemudian uninformed search algorithm, kemudian ada informed search algorithm. Kemudian kita akan pelajari konsep asymptotic complexity ya, dan NP completeness. Ya ini big O ini ya teman-teman itu pernah saya bahas ya. Pernah saya bahas dulu ketika di algoritma dan struktur data. Bagaimana sebuah algoritma ya itu memiliki kompleksitas yang lebih baik dari algoritma yang lain ya. Karena kita tahu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam dunia komputer itu ada bisa lebih dari satu solusi atau satu algoritma. Ya, satu solusi itu lebih baik dari algoritma yang lain atau dari solusi yang lain. Itu bisa diukur dengan apa yang disebut sebagai asymptotic complexity. Oke ya. Oke, kita masuk ke problem solving agent gitu ya. Ini adalah masuk ke dalam kategori goal based agent ya teman-teman ya, yaitu agen cerdas yang mampu maksimalkan penilaian kinerjanya. Ya, jadi goal based agent itu satu tingkat di bawah utility ya. Jadi dia masuk ke kategori yang model base ya, tetapi bukan yang untuk permasalahan yang masing-masing apa namanya, masing-masing environmentnya itu yang paling paling susah gitu ya, yang paling abstrak gitu ya. Tetapi ada apa namanya, bukan ketentuan ya, ada satu hal yang harus istilahnya apa ya, harus udah ditetapkan terlebih dahulu ya. Misalnya ada rule-rule-nya gitu ya. Jadi penilaian kinerja didasarkan pada goal-nya ya, pada goal atau tujuan dari agent. Nah ini maksudnya lingkungan tugasnya ya teman-teman ya. Jadi
Ini yang masuk ke kategori yang nanti akan kita pelajari, itu jenis goal based agent yang memiliki sifat lingkungan tugas. Itu yang paling sederhana gitu ya. Gitu. Jadi nanti makanya tadi saya di awal dibilang ya bahwa ini itu biasanya masuk ke dalam kategori agen-agen yang bekerja dalam simulasi gitu ya. Kayak di game komputer itu kan disimulasikan ya. Disimulasi gitu ya di dalam satu lingkungan yang benar-benar sudah kita tentukan gitu ya. Lain kalau misalnya kayak misalnya robot yang dulu pernah saya tunjukin ya, si Atlas gitu misalnya dari Boston Dynamics gitu ya. Dia kan masuk ke kategori yang utility base ya. Itu bisa diterapkan di dalam lingkungan yang sangat ya tidak tertata gitu ya. Atau yang misalnya kendaraan yang jalan sendiri gitu ya. Itu juga termasuk ke yang tidak tertata gitu ya. Jadi nanti yang perlu teman-teman ketahui bahwa agen yang akan kita pelajari ini gitu ya, yang kita sebut sebagai problem solving agent ini, dia bekerja pada lingkungan tiket yang observable ya teman-teman ya. Jadi yang observable, ini udah pernah saya bahas ya, silakan lihat di slide agen-agen cerdas. Artinya apa? Artinya itu agen selalu mengetahui keadaan sekarang. Jadi keadaan, semua variabel keadaan sekarang gitu ya, itu dia ketahui. Makanya disebut sebagai observable. Pertama discrete, yang kedua discrete ya. Discrete itu artinya apa? Discrete itu artinya pada setiap kondisi terdapat jumlah aksi terbatas yang dapat dipilih. Ya. Jadi misalnya di kondisi sekarang ini ya, kondisi sekarang, dia bisa melakukan apa aja. Dan melakukan apa ajanya itu terbatas teman-teman ya. Tinggal kita, apa namanya, algoritma tadi itu nyari kita melakukan apa gitu loh sekarang, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah deterministik. Nah, setiap satu aksi yang dia ambil nantinya ya, nanti akan menghasilkan satu keadaan gitu ya. Hanya satu keadaan, tidak kadang satu keadaan, kadang dua keadaan tidak ya, tetapi hanya satu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan tugasnya known ya. Ini agen mengetahui kondisi yang dicapai oleh setiap aksi. Jadi kondisi yang dapat dicapai oleh setiap aksi gitu ya. Kemudian ya batasan yang berikutnya adalah problem solving agent ini itu menggunakan atomic representation. Maksudnya adalah di mana kondisi dunia itu dianggap secara keseluruhan dan tidak memiliki struktur internal yang terlihat oleh algoritma problem solving ya. Jadi agen-agen yang menggunakan factored atau structured representation itu disebut sebagai planning agent ya yang akan dibahas pada bab. Cuma ini kayaknya nggak bakal kita apa ya sentuh ya. Nah nanti kalau kalian tertarik silakan dibaca ya di buku panduan kita, di buku textbook kita lihat bab 7 dan bab 11 seperti apa. Sehingga dengan ada batasan-batasan tersebut, langkah-langkah ya atau solusi-solusi atau aksi yang diambil ya untuk menyelesaikan solusi dari sebuah masalah itu selalu dalam satu rangkaian aksi yang tetap teman-teman ya. Gitu. Jadi ini ya jadi kita cari satu problem gitu ya itu yang atau bukan satu problem ya, satu sifat lingkungan tugas yang sangat sederhana gitu ya, yang dapat diselesaikan oleh agen cerdas kita ini. Oke, sekarang kita masuk teman-teman ya. Kita masuk sudah mulai ke abstraksinya ya teman-teman ya. Jadi ketika kita membuat sebuah goal based agent gitu ya, kita perlu memformulasikan tujuan dan masalah gitu ya. Pertama goal teman-teman ya. Tujuan ini akan membantu mengorganisir perilaku agen dengan membatasi objektif ya atau langkah-langkah terukur yang berusaha dicapai dan aksi-aksi yang perlu dipertimbangkan. Jadi goal atau tujuan itu membantu mengorganisir perilaku agen dengan membatasi objektif yang berusaha dicapai ya. Jadi mengorganisir perilaku agen dengan
membatasi langkah-langkah yang bisa dicapai dan aksi-aksi yang perlu dipertimbangkan. Kemudian ada formulasi tujuan, teman-teman ya. Ini didasarkan pada situasi dan kinerja agen saat ini. Merupakan langkah pertama dari problem solving. Kemudian ada formulasi masalah ya. Ini adalah proses untuk menentukan aksi-aksi dan kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan. Oke, sekarang kita lihat ya, searching algorithm sendiri itu apa gitu ya. Searching algorithm adalah proses mencari urutan aksi-aksi yang memungkinkan agen mencapai tujuan. Disebut sebagai searching gitu, sebagai search ya. Jadi proses mencari ya, istilahnya memilih ya, memilih aksi-aksi yang bisa menyebabkan agen itu mencapai tujuan. Itu disebut sebagai search. Jadi kita search ya, kita cari itu aksi apa yang harus dilakukan oleh agen sehingga tujuannya tercapai. Sebuah algoritma pencarian menggunakan masalah sebagai input dan mengembalikan sebuah solusi dalam bentuk sebuah urutan aksi. Jadi nanti solusinya ya teman-teman ya, itu berupa urutan aksi. Gitu ya. Ketika sebuah solusi ditemukan, ya, aksi-aksi yang direkomendasikan akan dilaksanakan, disebut sebagai fase eksekusi. Sehingga desain dari problem solving agent adalah dia memformulasikan dulu tujuan dan masalahnya, gitu ya. Kemudian mencari langkah-langkah apa, gitu kan. Kemudian setelah langkah-langkahnya dicari dan dia mencapai tujuan, baru dilakukan eksekusi. Nah, eksekusinya ini, gitu ya, ini berupa rangkaian aksi-aksi yang dia pilih sehingga dia menemukan tujuannya. Gambar 31 ini yang berikutnya ya. Ini oke ya. Jadi ini adalah eh, agen yang menyelesaikan masalah ya, problem solving agent yang sangat sederhana. Ya, jadi dia berupa sebuah fungsi nanti teman-teman ya. Ini pseudocode-nya ya teman-teman ya. Nanti dia akan apa namanya ini parameternya ya, akan menerima parameter persepsi ya. Persepsi itu berarti dia dia apa sih kondisi dia saat itu ya itu apa dimasukin gitu kan. Kemudian yang perlu dicatat di sini ada persisten ya. Ini ada urutan aksi-aksi ya yang akan dia lakukan gitu ya. Urutan aksinya seperti apa? Awalnya itu kosong teman-teman ya. Kemudian state ya ada kondisi. Ya jadi kondisi dunia pada saat sekarang itu seperti apa? Itu dideskripsikan di situ gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Ya. Pertama adalah nul gitu ya. Kemudian problemnya seperti apa? Ini adalah sebuah formulasi problem. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti berdasarkan persepsi dan state saat ini gitu ya. Kalau yang masih pertama kali jalan kan state-nya kosong gitu kan. Itu akan diupdate ya. Jadi dia akan pertama kali melakukan mengupdate kondisi gitu ya. Jadi kondisi terbaru gitu ya, itu akan diupdate menggunakan fungsi update state dengan parameter state saat ini ya, yang awalnya adalah 0 ya atau beberapa deskripsi gitu ya. Kemudian persepsi saat ini, gitu ya. Kemudian jika ini urutan aksinya, sekuen aksinya itu pertama kosong masih kosong ya, maka dia akan memformulasikan tujuannya seperti apa. Jadi nanti perolehan tujuan yang dimasukkan adalah state-nya ya, state saat itu. Apakah state yang saat sekarang itu merupakan tujuan atau bukan, gitu ya. Kemudian kalau bukan tujuan, kemudian dia dimasukin state ya, kita formulasikan problemnya, baru nanti problemnya kita masukkan sebagai parameter untuk algoritma searching kita, yang akhirnya akan memberikan sebuah urutan-urutan aksinya, gitu ya. Jika ternyata ya urutan aksinya ini gagal teman-teman ya, menuju kegagalan, maka aksinya itu ya di apa namanya, nol gitu ya, udah nggak ada ya. Kemudian nanti
aksinya itu kita ambil dari aksi yang pertama, kemudian sekuennya itu dari aksi yang terakhir, baru kita kembalikan aksinya. Ini nanti kalau dipraktekkan lebih menarik ya, lebih gamblang. Jadi nanti algoritma ini teman-teman ya, itu akan, ini sebagai dasar ya, akan kita pakai terus-menerus ya, gitu. Dia pertama kali memformulasikan tujuan dan sebuah masalah gitu ya, kemudian akan mencari urutan aksi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tadinya itu ya. Kemudian dia akan mengeksekusi aksi-aksi tersebut dalam satu waktu ya. Jika selesai, maka dia akan memformulasikan apa namanya tujuan lain dan memulai dari awal. Oke ya teman-teman ya, kita balik lagi. Catatan, ketika berada pada fase eksekusi, agen akan mengabaikan persepsinya ketika memilih sebuah aksi karena lingkungan tugas bersifat known ya. Sistem seperti ini disebut sebagai open loop system karena mengabaikan persepsi akan memutuskan loop antara agen dengan lingkungan tugasnya. Oke ya, ini contoh teman-teman ya. Sebagai istilahnya playing ground kita ya, sebagai nanti kita untuk belajar algoritmanya ini teman-teman, kita akan apa namanya, akan hmm, namanya ini shortest path ya gitu ya. Jadi ceritanya begini nih teman-teman ya. Ini namanya problem agen Romania ya teman-teman ya. Ini ceritanya ada istilahnya agen lah ya, ada orang gitu ya yang ingin bepergian dari kota adat ini kota di Romania ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian buka peta di Romania itu ada kurang lebih itu ya. Itu bentuknya seperti ini ada kota-kota di negara Romania yang dia akan tersaling terhubung dengan jalan ya. Jadi ini ada jaraknya. Jadi jarak antara kota Arad dengan kota Sibiu ini 140 kilo. Ceritanya seperti itu ya. Sibiu ke Fagaras itu 99 kilo. Ya, ini ceritanya gimana? Ceritanya ketika si agen Romania tadi itu mau berjalan dari Arad menuju Bukares, teman-teman ya. Ini ibu kota Romania, teman-teman. Dia bisa melalui beberapa jalan kan. Dengan melihat ini kan bisa lewat ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini gitu ya. Bisa lewat sini, terus ke sini, terus ke sini, bisa ya. Atau lewat sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, bisa ya. Atau bahkan muter dulu ya. Bisa juga muter dulu nih. Dari sini ke sini, turun dulu ke sini, dia turun ke sini, baru ke sini kan. Nah, dan nanti PR-nya di antara pilihan rute ya yang mengantarkan si agen dari kota Adat menuju Bukares, mana yang paling efisien? Nah, kalau kalian sudah kebayang nih seperti ini ya. Ini persis seperti apa? Seperti Google Map ya. Ketika kalian ingin bepergian. Coba kalian dari Bumiayu ke Purwokerto. Pakai Google Map gitu ya. Arahnya kemana aja. Nah, dia mencari shortest path ya. Jarak terbaik. Lah terbaiknya itu macam-macam ya. Bisa terbaik berdasarkan waktu atau terbaik berdasarkan jarak gitu ya. Karena belum tentu ya yang jaraknya dekat itu waktu tempuhnya itu akan lama. Bisa jadi karena ada kemacetan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Hmm, jadi gitu ya teman ya. Yang akan kita lakukan itu bagaimana sih algoritma agar si agen itu bisa mencapai Bukares dengan usaha yang sangat atau usaha yang paling kecil gitu ya. Gitu. Nanti akan kita praktekkan ya algoritmanya ya teman-teman ya. Pelan-pelan aja gitu ya. Sehingga kalian akan memahami sih bagaimana cara algoritma searching bekerja. Nah, sebelum ke arah situ teman-teman ya, kita perlu memodelkan dulu gitu ya. Atau mengabstraksikan ya. Atau
mendefinisikan masalah-masalahnya sehingga menjadi jelas, gitu ya teman-teman ya. Jadi di masalah agen Romania ini gitu ya, itu secara formal teman-teman ya, itu harus ada 6 komponen untuk mendefinisikan masalah. Pertama yang disebut sebagai komponen state ya atau keadaan. Ini adalah keadaan yang dapat dicapai oleh agen teman-teman ya. Ya. Jadi pada agen Romania yang nanti akan kita pakai sebagai media pembelajaran ya teman-teman ya. Itu keadaan yang mungkin itu tergantung kotaknya teman-teman ya. Jadi kita abstraksikan ya atau kita modelkan dengan berupa sebuah fungsi ya, namanya in gitu ya. Jadi bisa jadi nanti ya kondisi saat ini ya kalau kita lihat ya kondisi saat ini itu si agennya sedang ada di mana? Oh kalau sekarang ya sedang ada di barat misalnya. Jadi nanti kalau di apa namanya ditanya ya kondisi agen sekarang itu apa sih? Iya, ya ditulis in arat. Kenapa? Karena dia masih ada di arat. Kalau ternyata suatu saat si agennya dia akan berjalan dari arat ke Timisoara, ketika ditanya state-nya sekarang itu apa? Oh, sekarang adalah in Timisoara. Ya, jadi nanti kota-kota ini udah ada di basis data. Nanti semua state itu pasti pasti ada gitu ya. Sedang ada di kota mana. Ya, makanya tadi dikasih batasan ya. Batasan apa namanya lingkungan tugasnya itu seperti apa sifatnya gitu ya. Jadi cukup ditulis state-nya itu in arat, in CPU gitu ya, in serin ya. Yang namanya state. Lah initial state ini adalah keadaan awal ya di mana akan mulai. Dalam kasus yang ini gitu ya, keadaan awal agen itu ada di arat. Maka disebut sebagai in arat seperti itu. Dipahami ya teman-teman ya. Maka ditulis seperti ini. Ya. Yang sebenarnya dari mana ini? Ya dipilih dari himpunan-himpunan ini. Himpunan keadaan yang mungkin. Gitu ya, yang dapat dicapai. Kalau misalnya soalnya adalah bagaimana cara mencari jalan terbaik dari Lugoj ya, misalnya ya, misalnya ke Oradea gitu ya. Ya inisial state-nya itu nanti disebut sebagai in Lugoj ya, bukan in Arat lagi ya. Kemudian aksi teman-teman ya. Aksi-aksi yang mungkin dapat dilakukan oleh agen, dia kemana gitu ya. Tetapi yang perlu kalian ketahui ya, untuk setiap keadaan S ya, S-nya itu kita simbolkan dengan, state-nya itu kita simbol keadaannya ya, kita simbolkan dengan S. Maka ada beberapa aksi yang kalau kita misalnya kirimkan fungsi seperti ini teman-teman ya, itu dia akan mengembalikan himpunan aksi yang dapat dilakukan oleh eh, agen pada saat di S ini gitu ya. Misal ketika agen Romania in arat gitu ya. Jadi kita masukin ya state-nya in arat, kita masukkan ke dalam action seperti ini, maka dia akan mengembalikan sebuah himpunan ya. Makanya ini pakai kurung-kurung himpunan ya. Itu dia bisa pergi kemana? Go Sibiu, Go Timisoara, dan Go Serin. Maka ketika kita lihat ya, ini kondisi in arat kan. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ketika kita in arat teman-teman ya. Jadi ketika kita masuk in arat, ketika kita masukin action dalam kurung in arat, maka dia bisa go Zerin ya. Jadi dia bisa pergi ke Zerin, dia bisa pergi ke CPU, dan dia bisa pergi ke Timisoara. Sekarang kalau kondisinya si agen ada di Vagaras misalnya ya, ya dia ketika dimasukkan action in Vagaras, maka dia bisa pergi ke CPU ya, atau go CPU dan bisa pergi ke Bukares. Dipahami ya teman-teman ya. Ini adalah aksi. Jadi komponen state, komponen initial state, sama komponen aksi yang mungkin itu sudah kita pelajari dan aksi ini bergantung dari state saat itu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada model transisi teman-teman ya. Ini adalah deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan oleh setiap aksi. Sehingga ya ini dinyatakan sebagai fungsi result ya, kemudian ada state, kemudian ada aksi. Ya.
yang akan mengembalikan kondisi yang dihasilkan dari melakukan A pada kondisi S. Jadi ketika kita masukkan result ya, state-nya apa? Ketika kita diarat, misalnya hasil ketika kita diarat, namun kita melakukan aksi gozerin, maka hasilnya adalah injerin. Ya kan? Jadi ketika kita ada diarat, ya, aksinya kan banyak tuh, ada ke gozerin, ada ke gosibiu, ada ke gotimisora. Tetapi kita milih gozerin, maka kondisi berikutnya adalah injerin. Jadi nanti hasil dari result in arat, koma gozerin adalah injerin. Gitu ya teman-teman ya. Ini kita berpikir menggunakan fungsi teman-teman ya. Kemudian ada komponen yang kelima adalah goal test. Ya, kita uji tujuan kita. Apakah state sekarang itu merupakan keadaan tujuan atau bukan? Kalau bukan ya kita akan melakukan pencarian lagi. Ya ini dapat berupa himpunan keadaan tujuan yang eksplisit. Misal agen Romania memiliki himpunan tujuan tunggal. Itu in Bukares ya. Karena tujuan agen kita itu ya ke Bukares, maka kita tulis si goalnya itu adalah in Bukares. Oke ya. Atau kalau misalnya ini permainan ya atau yang dicari solusinya adalah yang lebih kompleks, itu bisa kita gunakan tujuan yang bersifat abstrak ya. Misal pada permainan catur memiliki keadaan tujuan skakmat gitu ya. Yaitu ketika raja musuh diserang dan tidak bisa menghindar. Ini checkmate ya, skakmat ya. Jadi goal yang abstrak ya seperti ini. Ketika raja musuh diserang dan tidak ketika ketika raja musuh diserang dan tidak bisa menghindar, maka ini disebut sebagai tujuan. Nah, ini yang disebut sebagai tujuan yang abstrak. Oke. Kemudian yang keenam ini yang berkaitan dengan apa kinerja dari problem solving agent kita ya. Apa kinerjanya baik apa tidak. Yaitu apa? Path cost function ini atau fungsi biaya jalan. Ini adalah fungsi yang menetapkan biaya yang diperlukan untuk melewati jalan tersebut ya. Agen akan memilih fungsi biaya yang merefleksikan ukuran kinerjanya ya. Biaya langkah atau step cost untuk memilih aksi A pada keadaan S untuk mencapai keadaan S petik itu ya. Itu disebut sebagai kayak gini ya. Oke, nah initial state, kemudian transition model, ini menunjukkan, jadi initial state, aksi, kemudian transition model ini menunjukkan state space ya, atau ruang keadaan dari masalah. Jadi himpunan semua keadaan yang dapat dicapai oleh agen dari keadaan awal melalui semua urutan aksi-aksinya. State space ini akan membentuk jaringan yang disebut sebagai graf, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan menggunakan satu struktur data yang disebut sebagai graf, di mana node-node adalah keadaan-keadaan dan hubungan antar simbol adalah aksi ketika atau aksi ya yang dapat dilakukan ketika si agen berada pada node tersebut. Sedangkan path itu adalah sebuah urutan keadaan yang terkoneksi oleh urutan aksi-aksi. Oke, sampai titik ini ya, tolong diserap teman-teman ya. Ini ada 6 komponen ya. Jadi kalau kalian milah-milah seperti ini, nanti akan lebih mudah memahaminya. Pertama adalah state, kedua initial state, ketiga action, kemudian keempat transition model, kemudian nomor 5 itu goal test, kemudian yang keenam path cost function. Coba tolong diserap dulu ya teman-teman ya. Diserap, nanti akan kita lanjutkan.
Kita lanjut ya teman-teman ya. Ini makin menarik nih teman-teman ya ketika kita sudah mempraktekannya. Kemudian, jadi komponen tadi ya teman-teman ya, itu mendefinisikan sebuah masalah dan dapat dikumpulkan menjadi sebuah struktur data tunggal yang menjadi input untuk problem solving algorithm. Jadi tadi ada 6 komponen tadi ya, itu kita jadikan nanti struktur data, terutama yang berbentuk graf tadi gitu ya. Itu nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian sebuah solusi untuk sebuah masalah adalah sebuah urutan aksi yang menyebabkan agen dapat bergerak dari keadaan awal ke keadaan tujuan. Oke, jadi nanti misalnya nih, kita lihat ya. Ternyata setelah dijalankan algoritmanya, jalan yang paling efektif itu melalui area Sibiu gitu ya, Fagaras kemudian Bukares misalnya ya. Itu berarti nanti solusinya adalah jalan dari Arad ke Sibiu, kemudian dari Sibiu ke Fagaras, kemudian dari Fagaras ke Bukares. Maksudnya itu ya. Jadi bergerak dari satu state ya, ini satu state itu bisa satu kota gitu ya, atau satu kondisi apa. Kalau catur itu satu satu misalnya kombinasi letak-letak dari bidak-bidaknya gitu kan. Dan dia bergerak bisa dari satu state ke state yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah solusi. Kualitas solusi itu diukur dengan fungsi biaya jalan tadi ya teman-teman, yang saya bilang ya. Bisa berdasarkan waktu, bisa berdasarkan jarak gitu kan. Atau apa gitu ya. Kemudian solusi optimal adalah solusi yang memiliki biaya jalan ya, biaya jalan paling rendah. Jadi misalnya ya, dari Arad ke Bukares ini kan jalannya bisa lewat mana-mana ya, bisa lewat sini gitu ya, bisa lewat sini ya, bisa lewat sini. Ya, nanti ada yang disebut sebagai solusi optimal, walaupun semuanya solusi gitu ya. Tetapi yang disebut sebagai solusi optimal adalah solusi yang paling rendah biaya jalannya. Itu yang dimaksud sebagai solusi optimal ya. Nah, kemudian nih ya, slide sebelumnya itu menjelaskan sebuah formulasi masalah dengan istilah-istilah initial state, action, transition model, goal test, dan path codes ya. Ada 5 lah ya. Formulasi tersebut tampak masuk akal ya, tetapi masih tetap disebut sebagai model, bukan dunia nyata ya. Dunia nyata memiliki variabel kaitan yang sangat banyak, namun tidak semua variabel relevan untuk memformulasikan masalah-masalah. Nah, proses menghilangkan detail dari dunia nyata disebut sebagai abstraksi ya teman-teman ya. Jadi yang tidak berkaitan dengan problem yang akan kita selesaikan ya, kita hilangkan itu adalah sebuah proses abstraksi. Abstraksi diterapkan pada keadaan dan juga pada aksi ya, nantinya seperti itu ya teman-teman ya. Kemampuan kita dalam mengkonstruksi abstraksi yang tepat akan sangat menentukan kesuksesan agen-agen cerdas yang akan kita bangun. Intinya nanti masalahnya apa teman-teman ya. Coba kita analisis 6 komponen tadi gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa lakukan abstraksi gitu ya. Sederhanakan sesederhana mungkin yang membuat agen tersebut bisa optimal menyelesaikan tugasnya. Gitu ya. Makanya situ ya, ketika kita mengkonstruksikan abstraksi yang tepat, itu akan menentukan bagaimana agen tersebut menjadi sukses. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Ini contoh vacuum word ya, teman-teman ya. Jadi contoh vacuum word yang kemarin sudah kita coba ya buat untuk eh,
mempelajari sih bagaimana agen cerdas itu bekerja gitu ya. Eee, kita coba ya membuat konstruksi abstraksi untuk vacuum world ini. Jadi ini ceritanya ada agen vakum gitu ya, yang dia akan berusaha membersihkan ruangannya, sehingga ruangan dalam kondisi bersih. Cuma dibatasin gitu ya. Ruangannya adalah cuma ada 2 tempat gitu kan, terus kondisinya kotor dan bersih. State-nya dia itu dia bisa mengetahui posisi dia sedang ada di mana, apakah di ruangan yang kiri ataukah di ruangan yang kanan. Kemudian dia bisa memiliki 2 aksi ya, aksinya itu bergerak ke kiri dan ke kanan ya, bergerak ke kiri kanan atau menyedot dan, membiarkan ya, gitu. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, dari komponen tadi itu kita coba abstraksikan biar kita bisa membuat, sebuah agen vakum cleaner yang sederhana ini. Nanti pada dasarnya teman-teman ya, ini bisa kita praktekkan misalnya ya ke dunia nyata dengan cara mengekspand, kotak-kotaknya ini sebenarnya ya. Coba kita jadiin 4 itu seperti apa gitu ya kotaknya. Nanti state space-nya seperti apa, terus coba kita formulasikan komponen tadi itu seperti apa. Kemudian kita jadiin ya, dia kita tambahin ya, segitu lagi itu gimana. Kalau kita tambahin lagi gimana. Nah, itu kan menarik, cara kerja kita membuat sebuah agen itu seperti itu teman-teman ya. Kita bawa ke apa namanya, state yang paling sederhana dulu, baru kita expand, tergantung dari ya seberapa seberapa kompleks si agen cerdas tersebut itu akan kita buat gitu ya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Jadi enaknya di komputer itu atau di dunia digital kan kita tinggal tinggal apa namanya, scaling aja ya, tinggal memperluas aja. Cuma memperluas itu efeknya apa juga harus kita kita istilahnya tangkap gitu ya, harus kita abstraksikan juga. Misalnya kalau kita nambahkan, 2 ruangan lagi, nah berarti nanti kan gerakannya nggak cuma kiri kanan gitu kan, ada kiri kanan, atas bawah gitu ya, bahkan mungkin serong gitu ya. Nah itu muncul ya, muncul lagi, gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kemungkinan juga nanti kalau misalnya agennya semakin kompleks, kita butuh persepsi-persepsi lain gitu ya. Dengan apa? Dengan menambahkan sensor gitu ya. Misalnya kalau ini di ruangan yang sangat besar ya, nanti ada sensor ya. Kita sensor misalnya, oh ternyata apa namanya, eh, kita kasih sensor lidar misalnya ya untuk mendeteksi luas ruangan atau gimana gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, coba kita formulasikan ya untuk kondisi vacuum cleaner world seperti ini. Pertama apa sih state-nya? Kedua initial state-nya apa sih? Kemudian aksinya apa aja sih? Kemudian transisi modelnya seperti apa sih? Kualitasnya apa sih? Kemudian part cost-nya apa sih? Gitu kan. Kita lihat di sini ya. State ini ditentukan oleh lokasi agen dan kondisi ruangan teman-teman ya. Sehingga akan ada 8 kemungkinan keadaan. Jadi state-nya itu kita definisikan nih. Ini ada 8 nih. Ya, dengan kondisi lingkungan kerja yang seperti ini gitu ya, kita harus mendefinisikan state-nya apa aja. Nah, kan tadi apa namanya batasan agennya kan state-nya itu benar-benar noun ya, diketahui gitu kan, gitu. Makanya ada 8 nih, kondisinya bisa ruangannya. Jadi ya ada ruangannya dua-duanya kotor, posisi vacuum cleaner-nya ada di kiri, gitu kan. Itu kondisi pertama nih. Kondisi kedua, ruangannya dua-duanya kotor, kemudian vacuum cleaner-nya ada di kanan. Nah, kemudian yang ketiga, eh, kondisi di mana ruangan sebelah kanan itu kotor, sebelah kiri bersih, tetapi si robotnya ya itu ada di sebelah kiri. Nah, ini jadi satu itu ya, satu state juga ya. Kemudian ada state lagi nih, dan seterusnya. Ini silakan kalian lihat.
Ini namanya state. Jadi kemungkinan state-nya itu seperti ini. Ada 8. Ya, ini cara abstraksinya seperti itu ya. Jadi sehingga akan ada 2 kali 2 pangkat 2 kemungkinan keadaan. Ya, duanya itu lokasinya gitu ya. Ini lokasi yang ini apa namanya, 2 yang ini itu kondisi ruangannya. Bersih apa kotor. Ya. Jelas sehingga bisa disimpulkan untuk lingkungan dengan n lokasi. Misalnya kita expand ya, lokasinya jadi 4. Maka kalian akan memiliki state ya, akan memiliki state sebanyak berapa? 4 kali 2 pangkat 4 alias ada 64 kemungkinan keadaan. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, jadi dengan menambahkan apa sih namanya variabel ya semacam di lingkungannya ya, itu bisa sangat istilahnya apa ya? Sangat membuat gitu ya, state-nya itu berubah menjadi banyak gitu ya. Ya ini dengan n lokasi aja. Contohnya ini ya, dengan menambahkan menjadi 4 aja, ininya ada 64 kemungkinan. Ya, 64 kemungkinan. Gitu. Nggak cuma 8. Makanya ini untuk memudahkan kita belajar apa namanya, dengan yang sedikit ya. 2 pangkat 4 kan berapa? 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 eh, iya kan, 2 kali 2 aja 4 kali 2 8 kali 2 16 ya. Berarti 16 kali 4 ya, alias 64. Kemudian inisial set itu semua bisa diketahui awal ya, bisa keadaan 1 sampai 8 ya. Bisa jadi inisialnya itu ruangannya bersih semua gitu ya. Dan posisi vacuum cleaner ada di kanan. Bisa jadi yang ini inisial setnya kotor dua-duanya gitu kan. Nah, ini di sini disebutkan sebagai bisa menjadi keadaan awal. Harusnya kalian sekarang sudah bisa membayangkan permainan-permainan seperti catur ya teman-teman ya. Catur kan punya state ya, cuma state-nya kan ada berapa? Jutaan gitu ya. Jadi nggak cuma 64, nggak cuma, tapi jutaan ya. Dengan posisi misalnya semua, jadi ada 8 ya, dan ada 16 kan. Ada 16, ada 32 ya. 32 bitak catur yang memenuhi 8 kali 8 petak gitu. Bisa jutaan ya teman-teman ya. Tapi nanti dengan merubah merubah apa namanya, pola pikir dari abstraksi aja, kita bisa mengecilkan kemungkinan state gitu ya. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Kemudian aksinya apa? Pada kasus ini jadi si robot itu punya 3 aksi ya. Kita definisikan sebagai LR sama SAK gitu ya. Jadi dia bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan, atau menyedot. Itu aksi yang bisa dilakukan oleh si agen. Gitu ya. Untuk lingkungan yang lebih besar bisa ditambah. Misalnya ya, tadi di lingkungannya ternyata ada 4 seperti ini ya. Kita tambahkan 2 di atas. Ya, maka ada aksi untuk ke atas dan ke bawah. Gitu. Kemudian transisi modelnya itu adalah efek yang dihasilkan oleh aksi. Jadi ketika si apa namanya, si agennya ada di state tertentu, dia melakukan aksi apa gitu ya. Nanti hasilnya apa? Ini digambarkan pada gambar yang ini teman-teman ya. Coba ya. Misalnya ini nih. Ketika state si robot itu ada di kiri, ya, si vacuum cleaner ada di kiri, kemudian kondisinya dua-duanya kotor, dia melakukan aksi left, bergerak ke kiri gitu ya. Maka keadaan terakhirnya apa? Ya tetap seperti ini. Maka dia ditulis seperti ini ya. Keadaannya masih seperti state yang itu. Kalau bergerak ke kiri ya. Tapi kalau bergerak ke kanan robotnya nih, robotnya aja ya, vacuum cleanernya aja ya, dia bergerak ke kanan, makanya kita sebut sebagai R di sini, maka dia akan berubah menjadi state yang kedua, gitu ya.
Kemudian kalau yang state kedua dia bergerak ke kiri gitu ya, teman-teman, maka dia akan menjadi state yang ke satu, bolak-balik gitu ya. Kemudian kalau kondisi yang seperti state 2 dia bergerak ke kanan, maka dia tetap di kondisi seperti yang kedua, gitu. Ini yang disebut sebagai transition modelnya. Jadi transition model itu ya ini, semuanya ini, keseluruhan ini, gitu. Misalnya ini nih, dari kondisi yang satu ya, ternyata dia menjalankan aksi S atau sedot gitu ya, menyedot, maka kondisinya akan berubah menjadi ketiga, ya, ketiga di sini. Oke ya, kalau kondisi ini kemudian dia nyedot, ya tetap tetap seperti ini, dan seterusnya ya teman-teman ya. Ya kan kalian bisa melakukan eksperimen sendiri. Kemudian goal test. Ya, goal testnya itu apa? Semua ruangan telah bersih. Jadi bisa keadaan nomor 7, goalnya ya bisa keadaan nomor 7 atau keadaan nomor 8. Yang penting ruangannya bersih ya. Apa bebas, terserah mau mau vakumnya ada di kanan atau ada yang di kiri. Kemudian part cost-nya ini setiap langkah berbiaya satu ya, sehingga biaya jalan adalah jumlah langkah dalam menemukan solusi. Nah, gitu ya. Dalam hal ini dia part cost-nya satu. Karena setiap aksi ya dia mungkin akan menghabiskan baterai yang sama gitu ya. Nah itu mah apa namanya bebas ya. Makanya kita abstraksikan aja dan diasumsikan seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk PR ke depannya, silakan kalian pelajari ini. Jawabannya ada di slide ya. Silakan slide-nya di-download, dibuka, dipelajari. Untuk problem seperti ini namanya add puzzle ya. Kalau kalian pernah main gitu ya. Kondisi terakhir itu harus seperti ini ya. Jadi yang bolong di sini, kemudian di sini ada angka 1 berurutan sampai 8. Nah, nanti kalian bikin algoritmanya seperti apa biar si program itu bisa menyelesaikan dari kondisi start state seperti ini, gitu ya, menjadi goal state seperti itu. Nah, silakan kalian analisis gitu ya, state-nya berapa, initial state-nya yang mana, kemudian aksinya dia apa aja, transient modelnya seperti apa, kemudian goals-nya seperti apa, path cost-nya seperti apa. Oke, silakan kalian pelajari ya untuk pertemuan berikutnya. Untuk kali ini dicukupkan aja ya, karena memang sudah apa ya ini memang ini mata kuliah yang menguras banyak pikiran gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu teman-teman ya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.